Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Yesus Kristus, saya akan bacakan bagi kita firman Tuhan yang menjadi renungan dalam ibadah pagi ini dari Injil Yohanes pasal 16, ayat 4b hingga ayat 15. Demikian bunyinya, mari kita ikuti dalam hati kita masing-masing. Hal ini tidak kukatakan kepadamu dari semula, karena selama ini aku masih bersama-sama dengan kamu. Tetapi sekarang aku pergi kepada Dia yang telah mengutus aku, dan tiada seorang pun di antara kamu yang bertanya kepadaku, kemana engkau pergi? Tetapi karena aku mengatakan hal itu kepadamu, sebab itu hatimu berduka cita. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus Dia kepadamu. Dan kalau Ia datang, Ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Akan penghakiman karena penguasa dunia ini telah dihukum. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya. Dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan aku, sebab Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya. Sebab itu aku berkata kepadamu, aku berkata, Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Yesus Kristus, sesaat sebelum Yesus Kristus naik ke sorga, akan meninggalkan dunia ini dan akan meninggalkan murid-muridnya, Yesus telah mengingatkan murid-muridnya bahwa akan ada banyak penderitaan, akan ada banyak penganiayaan, akan ada banyak kesusahan yang akan dihadapi oleh murid-muridnya dan juga oleh orang percaya. Mengapa demikian? Karena dunia sangat membenci kebenaran dan terang. Dunia lebih menyukai atau menyenangi kejahatan atau kegelapan. Oleh karena itulah, kalau kita baca sebelum pasal 16 ini atau pasal 15, di situ diterangkan bahwa murid-muridnya merasa gelisah tentang apa yang akan mereka hadapi. Dan juga di pasal 16 mulai ayat 2, Yesus juga mengatakan kamu akan dikucilkan. Bahkan akan datang saatnya bahwa setiap orang yang membunuh kamu akan menyangka bahwa ia berbuat baik bagi Allah. Itulah yang akan dihadapi oleh murid-muridnya dan juga orang percaya. Ketakutan, penderitaan, penganiayaan, kesusahan oleh dunia ini. Tetapi kabar baiknya Bapak Ibu yang dikasihi Yesus Kristus, walaupun Yesus telah mengingatkan bahwa murid-muridnya dan juga orang percaya akan menghadapi semuanya itu, tetapi Yesus tidak akan meninggalkan murid-muridnya dan juga orang percaya.
Itu kabar sukacitanya, itu kabar baiknya. Dan itulah yang kita rayakan pada hari ini ketika kita memasuki Minggu Pentakosta, Minggu peringatan akan hari turunnya Roh Kudus. Janji Tuhan itu yang mengatakan bahwa Dia akan senantiasa menyertai murid-muridnya dan orang percaya telah dinyatakan hari ini. Yesus mengirimkan Roh Kudus-Nya untuk memimpin, untuk menyertai dan menguatkan semua orang-orang percaya. Dan Roh Kudus itulah yang akan diberikan kepada orang-orang percaya yang mau mengikut Yesus. Pertanyaannya Bapak Ibu yang dikasihi Yesus Kristus, apa pekerjaan Roh Kudus itu dalam dunia ini atau dalam hidup masing-masing orang percaya? Kita akan melihat satu persatu dalam nas ini. Yang pertama, Roh Kudus akan menghibur atau menolong. Ayat 7 tadi mengatakan, namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jika aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Penghibur ada dikatakan di situ. Yesus berkata bahwa Roh Kudus akan menyertai orang percaya selama-lamanya jika kita baca di pasal 14 ayat 16. Jadi setiap orang percaya harus menyadari bahwa meskipun Tuhan Yesus tidak lagi di dunia ini secara fisik, tetapi Tuhan Yesus senantiasa menyertai orang percaya, menghibur orang percaya ketika orang percaya itu menghadapi semua itu tadi, penderitaan, penganiayaan, kesusahan dan lain sebagainya. Yesus Kristus tidak akan pernah meninggalkan manusia, meninggalkan orang percaya begitu saja. Tetapi Dia akan menguatkan, Dia akan menyertai. Yang kedua, Roh Kudus akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Tadi dikatakan di ayat 8, dan kalau Ia datang, Ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Menginsafkan bisa kita samakan artinya dengan menerangi, menyingkapkan, membuka, membongkar. Jadi kalau dikatakan Ia akan menginsafkan dunia akan dosa, Roh Kudus akan membongkar, membuka semua dosa yang dilakukan oleh umat manusia. Artinya tidak ada lagi perbuatan manusia yang tersembunyi. Itu harus kita ingat. Ketika Roh Kudus diam dalam hidup seseorang, maka semua dosanya akan terbuka. Tidak ada lagi yang tersembunyi. Atau tidak ada lagi dosa yang bisa disembunyikan. Bagaimanapun usahanya untuk menyembunyikannya, untuk menutupinya, semua akan terungkap. Semua akan tersingkap. Jadi tidak ada lagi alasan untuk manusia supaya berdalih akan dosa-dosanya. Tidak ada lagi alasan untuk menyembunyikan dosa-dosanya. Kalau begitu, apa yang harus kita lakukan? Kalau Roh Kudus ada dalam hidup kita membongkar semua dosa-dosa kita, satu-satunya adalah yang harus dilakukan pertobatan. Pertobatan, perubahan, menyesali semua dosa-dosa kita. Dan dengan adanya penyesalan, kita akan memohon ampun kepada Tuhan dan kita harus kembali kepada Yesus Kristus. Memangnya apa yang terjadi kalau kita tidak menyesali atau mengakui dosa-dosa kita? Kita akan kehilangan keselamatan. Karena orang-orang yang tidak percaya dan tidak mengakui dosa-dosanya adalah orang-orang yang berbuat dosa. Itu tadi dikatakan di ayat 9, akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Jadi orang-orang yang dipenuhi Roh Kudus hendaknya memiliki iman
dalam hatinya ia semakin percaya kepada Kristus, menyesali dosa-dosanya, membongkar semua dosa-dosanya, tidak menyembunyikan satupun, sehingga pengampunan itu ada dan ia akan memperoleh kehidupan yang kekal dan damai sejahtera. Itu yang kedua. Yang ketiga, Bapak Ibu yang dikasihi Yesus Kristus, pekerjaan Roh Kudus itu adalah Roh itu akan memimpin orang percaya kepada kebenaran. Memimpin orang percaya kepada kebenaran. Kalau di ayat lain dikatakan Roh Kudus akan mengajar setiap orang percaya. Itu juga dikatakan tadi di ayat 13. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Memimpin, menuntun, atau mengarahkan orang percaya kepada kebenaran. Mengapa kita perlu diarahkan atau dipimpin kepada kebenaran? Apa itu kebenaran itu? Jadi kebenaran adalah semua yang diajarkan Yesus, baik itu tentang misalnya bait Allah, tentang kasih, tentang pertobatan, tentang hidup baru, lahir baru, tentang jalan hidup, itulah semua kebenaran. Dan kita sudah tahu itu dari Injil, dari Alkitab. Kita telah tahu itu. Tetapi walaupun kita telah mengetahuinya, kalau Roh Kudus tidak berdiam dalam diri kita, kita tidak akan mempunyai kekuatan untuk dapat melakukannya. Makanya kita perlu diarahkan, perlu dipimpin, dan yang memimpin itu adalah Roh Kudus atau Roh Tuhan. Jadi barang siapa yang tidak dipenuhi Roh Kudus, sekalipun ia murid, tidak akan dapat memahami kebenaran. Tidak akan dapat memahami ajaran Yesus. Karena kita tidak memiliki kekuatan atau kuasa untuk dapat mengerti atau memahami kebenaran itu. Tanpa roh kebenaran itu sendiri. Jadi supaya kita dapat mengerti kebenaran, maka roh kebenaran itu sendiri, yaitu Roh Kuduslah yang harus memimpin kita, yang harus mengarahkan kita kepada kebenaran. Dan apa yang terjadi ketika kita tidak memahami kebenaran, maka akan sangat mudah kita menyangkal Yesus. Jadi tadi saya sudah katakan bahwa kebenaran itu termasuk hidup baru, termasuk semua perintah Tuhan, termasuk semua jalan kebenaran yang telah diajarkan Yesus. Maka ketika kita tidak benar-benar memahaminya, alangkah mudahnya kita menyangkal Yesus nantinya atau meninggalkan Yesus. Dan alangkah mudahnya kita dipimpin roh jahat dan hidup kita akan tersesat. Dan ketika hidup kita tersesat, maka tidak akan ada lagi keselamatan. Itulah perlunya dipimpin oleh Roh Kudus, diajari oleh Roh Kudus. Dan jangan ada seorang pun menganggap dirinya sudah memahami kebenaran atau sudah pintar, sudah pandai tentang kebenaran. Bahkan murid-murid juga, kalau kita telusuri latar belakangnya, tidak ada yang pintar. Tidak ada yang intelektualnya tinggi daripada murid-murid yang 12 itu. Yang ada adalah dari penjala ikan dipanggil menjadi murid Yesus. Dari tukang kayu dipanggil menjadi murid Yesus. Tidak ada yang sekolahnya sudah tinggi. Artinya murid-murid, kalau kita teliti dari segi intelektual atau pengetahuan, mereka tidak memiliki kekuatan atau kemampuan untuk menjadi murid Yesus. Untuk apalagi bersaksi, mengabarkan kabar baik, kabar keselamatan dari Yesus. Tetapi karena Roh Kudus berdiam di dalam hidup mereka, mereka menerima Roh Tuhan untuk bekerja, untuk memimpin, untuk mengarahkan hidup mereka. Mereka sanggup menjadi saksi Kristus. Bahkan oleh karena pimpinan Roh Kudus, bukan hanya bersaksi, bukan hanya mengajari orang lain akan firman Tuhan, bahkan mereka
mengorbankan nyawanya pun rela, mengorbankan hidupnya pun rela. Mereka sanggup melakukan semua itu. Itu semata-mata adalah karena pekerjaan Roh Kudus. Roh Kudus yang memimpin mereka, Roh Kudus yang mengarahkan mereka dan menuntun mereka. Demikian juga hidup orang percaya seharusnya kita harus mau diajari, kita harus mau dipimpin Roh Kudus sehingga kita memahami kebenaran, memahami semua yang diajarkan Yesus, dan akhirnya iman kita semakin tumbuh dan kita memperoleh keselamatan yang daripada Yesus Kristus. Yang keempat, pekerjaan Roh Kudus itu ialah bahwa Roh itu akan memuliakan Yesus. Tadi jelas dikatakan di ayat 14. Ia akan memuliakan aku sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Jadi Roh Kudus itu tidak memuliakan dirinya sendiri, tetapi memuliakan Yesus Kristus. Ia tidak membuat dirinya menjadi besar atau menjadi mulia, tetapi Yesus Kristuslah yang dibuat Roh Kudus menjadi semakin besar, namanya semakin mulia. Maka sesungguhnya hidup orang percaya yang dipenuhi oleh Roh Kudus, yang telah menerima Roh Kudus, hidupnya haruslah memuliakan Kristus, bukan memuliakan dirinya sendiri. Ini yang perlu kita ketahui dan perlu kita garis bawahi Bapak Ibu yang dikasihi Yesus Kristus. Kalau Roh Kudus itu memuliakan Yesus, maka demikian juga orang percaya harus memuliakan Yesus juga, bukan memuliakan dirinya. Tetapi yang sering terjadi, kita lihatlah di beberapa persekutuan atau beberapa gereja. Mereka menganggap dirinya sudah hebat kalau mereka bisa menggelepar-gelepar atau berbicara bahasa lidah dan lain sebagainya. Mereka menganggap dirinya sudah pintar, sudah mulia. Padahal sesungguhnya orang yang dipenuhi Roh Kudus tidak memuliakan dirinya sendiri, tidak menganggap dirinya kudus, tetapi yang dipuji, yang dimuliakan adalah Yesus Kristus. Maka demikian juga hidup kita, hidup orang-orang percaya, ketika kita telah menerima Roh Kudus, di saat kita dibaptis dalam namanya, kita harus memuliakan Yesus Kristus, jangan memuliakan diri sendiri. Bapak Ibu yang dikasihi Yesus Kristus, mengapa Roh Kudus ini sangat perlu kita hidupkan, kita nyalakan dalam hidup kita? Karena kadang-kadang Roh Kudus itu bisa padam dalam hidup seseorang. Bukan berarti Roh Kudus itu meninggalkan kita. Karena di Efesus dikatakan sekali Roh Kudus telah diam di dalam diri seseorang, maka seseorang itu telah dimateraikan. Artinya Roh Kudus itu tidak pernah meninggalkan seseorang. Namun sering oleh karena nafsu kita, oleh karena pikiran kita yang bersifat duniawi, Roh Kudus itu padam. Kekuatannya tidak nyala oleh karena tidak bekerja oleh karena kemanusiaan kita. Oleh karena itulah perlu diingatkan melalui nas ini, kita harus senantiasa melatih hidup kita untuk menghidupkan kuasa Roh Kudus dalam hidup kita. Apalagi sekarang ini ketika kemajuan zaman, kemajuan teknologi semakin cepat meningkatnya, bahkan akan sangat banyak nanti tawaran-tawaran, ajakan-ajakan untuk mempengaruhi manusia itu, orang percaya itu meninggalkan Yesus, menyangkal Yesus. Itu harus kita ingat. Semakin canggihnya teknologi ini, maka tawaran-tawaran untuk meninggalkan Yesus akan semakin tinggi nanti. Apalagi ketika semua teknologi itu semakin bisa memberikan apa yang dibutuhkan manusia, maka ingatlah, semakin manusia itu mudah untuk meninggalkan Yesus, untuk menyangkal Yesus. Oleh karena itulah kita diingatkan melalui nas ini,
Kiranya kita senantiasa menerima Roh Kudus supaya iman kita sanggup menghadapi semua itu, dan apapun yang terjadi kita tidak meninggalkan Yesus, kita tidak menyangkal Yesus, tapi kita tetap memuliakannya, kita tetap memuji dan percaya kepadanya. Karena hanya Dialah jalan menuju keselamatan. Ketika kita meninggalkan Yesus, menyangkal Yesus, meninggalkan Roh Kudus yang memimpin hidup kita, kita akan kehilangan keselamatan. Dan yang pasti Bapak Ibu yang dikasihi Yesus Kristus, semua orang percaya menginginkan mendambakan hidup yang kekal, hidup selama-lamanya, keselamatan yang selama-lamanya daripada Yesus Kristus. Maka berikanlah hidupmu dipimpin Roh Kudus. Roh Kuduslah yang bekerja dalam hidupmu, yang mengarahkan, memimpin, menuntun hidup kita untuk senantiasa memuliakan Yesus Kristus. Amin, marilah kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas firman-Mu yang telah menerangi hati dan pikiran kami pada pagi hari ini. Engkau mengingatkan kami akan penggenapan janji Tuhan pada saat ini, di mana Tuhan akan senantiasa menyertai orang-orang percaya di dunia ini melalui turunnya Roh Kudus daripada Tuhan. Allah Bapa di surga, kami telah menerima Roh Kudus-Mu dan telah berdiam dalam hidup kami. Kiranya Roh Kudus-Mu itu ialah yang memimpin hidup kami, menuntun kami, mengarahkan kami untuk percaya kepadamu, sehingga kami memahami dan mengetahui jalan kebenaran, dan kami mempunyai iman yang kuat untuk tetap memuliakan-Mu. Karena itulah pekerjaan Roh Kudus dalam hidup kami. Kiranya kami dapat kuat untuk menentang semua kehidupan duniawi kami Tuhan yang tidak berkenan di hadapan-Mu, yang sering mendukakan hati Tuhan, mendukakan Roh Kudus, ya, dan yang sering memadamkan kuasa Roh Kudus dalam hidup kami. Kami dapat meninggalkan semua kejahatan kami, ketidakkudusan kami Tuhan, sehingga Roh Kudus-Mu tetap tinggal dalam hidup kami, tetap bekerja dalam hidup kami untuk menerangi hidup kami. Dan pada akhirnya Tuhan, kami akan mengalami kemenangan, di mana kami akan mendapatkan keselamatan yang daripada-Mu. Bapa di surga, berkatilah semua jemaat-Mu untuk dapat melakukan firman-Mu di tengah-tengah kehidupan mereka masing-masing. Ketika akan semakin banyak penderitaan, akan semakin banyak kesusahan atau penganiayaan, bahkan ajakan-ajakan, tawaran-tawaran untuk meninggalkan Engkau, ingatkanlah kami melalui Roh Kudus-Mu, sehingga kami dapat tetap memegang teguh Roh Kudus yang daripada Tuhan dan memegang firman-Mu yang kudus, dan kami dapat mempertahankan iman kami pada akhirnya, dan kami memperoleh kemenangan yang daripada-Mu. Kuatkan semua jemaat-Mu Tuhan yang juga sedang beribadah dalam gereja ini, di rumah-Mu yang kudus ini, dan berkati juga semua jemaat Tuhan yang mengikuti ibadah ini di rumah mereka masing-masing lewat teknologi atau online, ya Tuhan. Kiranya mereka juga dapat bersuka cita, memuji dan memuliakan nama-Mu, dan mereka terberkati atas firman Tuhan yang telah menerangi hati dan pikiran jemaat-Mu masing-masing pada hari ini. Bapa di surga, kami juga berdoa buat semua pelayanan jemaat Tuhan di HKBP Bandung Reformanda ini dan juga di Resort Bandung Tengah. Kiranya Tuhan memberkati semua pelayanan jemaat-Mu menjadi kemuliaan dan hormat bagi nama-Mu. Seluruh hidup kami Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan, biarlah Roh Tuhan yang memimpin kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin.